Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Septika dari kelas TIP 17-2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perancangan sistem informasi penggajian di PT Sinar Mulia. Berikut penjelasannya. Latar belakang. PT Sinar Mulia merupakan perusahaan yang memiliki departemen meliputi banquet and restoran, tea bar, office park, dan regency. Departemen itu sendiri dibagi menjadi perbagian di mana memiliki jabatan sesuai dengan bagian dan departemen masing-masing. PT Sinar Mulia dalam perkembangan perusahaannya menghadapi beberapa permasalahan dalam sistem penggajiannya. Rumusan masalah. Permasalahan pertama yang dihadapi PT Sinar Mulia yaitu perhitungan dan pengelolaan gaji karyawan masih menggunakan bantuan Microsoft Excel yang menyebabkan perhitungan gaji yang lambat dan kurang akurat. Kedua, pencatatan data absensi karyawan masih manual, sehingga tingkat kesalahan atau ketidakakuratan pencatatan waktu kerja menjadi besar akibatnya. Proses perhitungan penggajian karyawan menjadi lambat. Permasalahan yang ketiga, pembuatan laporan masih menggunakan Microsoft Word, menyebabkan informasi yang didapatkan kurang lengkap dan membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian informasi. Landasan teori. Sistem informasi menurut Hartono mengatakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sedangkan menurut Suherman, mengartikan bahwa sistem informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, prosedur data, dan teknologi seperti komputer yang digunakan untuk melakukan sebuah proses untuk menghasilkan informasi yang bernilai untuk pengambilan keputusan. Analisis dan perancangan sistem. Menurut Hartono, analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Gaji. Menurut Mulyadi, gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan, baik yang mempunyai jabatan maupun karyawan pelaksana. Penghasilan yang didapat oleh seorang karyawan terdiri atas 1. Gaji pokok, 2. Insentif yang terdiri dari uang makan dan transport, dan uang lembur. Data flow diagram. Data flow diagram atau DFG yang merupakan representasi grafik dalam menggambarkan arus data dari sistem secara terstruktur dan jelas sehingga dapat menjadi sarana dokumentasi yang baik. DFG merupakan diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus data dari sistem secara logika. Keuntungan menggunakan DFG adalah memudahkan pemakaian untuk mengerti sistem yang dikembangkan. Penggambaran alur sistem dilakukan dengan membagi sistem yang kompleks menjadi sistem yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Konteks diagram analisis dan perancangan sistem informasi penggajian di PT Sinar Mulia. Pada konteks diagram, menggambarkan entiti yang berhubungan langsung dengan sistem dan aliran data secara umum. Konteks diagram dari analisis dan perancangan sistem informasi penggajian di PT Sinar Mulia menjelaskan garis besar dari proses penggajian karyawan. Pada konteks diagram ini, terdapat 4 entiti, yaitu karyawan, bagian personalia, bagian keuangan dan pimpinan,
Entiti karyawan memasukkan data NIK-nya masing-masing dan mendapatkan output berupa slip peminjaman rangkap 1, slip-slip pajak karyawan rangkap 1, dan slip gaji karyawan rangkap 1. Entiti bagian personalia memasukkan data departemen, data bagian, data jabatan, data provinsi, data kota, data golongan, data tunjangan, data kebutuhan uang, data shift, data cuti, data detail cuti, data THR, data lembur, dan data karyawan, dan mendapatkan output berupa permintaan laporan absensi karyawan dan laporan absensi karyawan rangkap 2. Entiti bagian keuangan memasukkan data peminjaman, data detail golongan, data detail tunjangan, dan data detail kebutuhan uang, dan mendapatkan output berupa slip peminjaman rangkap 2. Slip pajak karyawan rangkap 2, slip gaji karyawan rangkap 2, permintaan laporan pajak dan gaji karyawan, laporan pajak karyawan rangkap 2, dan laporan gaji karyawan rangkap 2. Entiti pimpinan memasukkan data permintaan laporan absensi karyawan dan data permintaan laporan pajak dan gaji karyawan, kemudian mendapatkan output berupa laporan absensi karyawan rangkap 1, laporan pajak karyawan rangkap 1, dan laporan gaji karyawan rangkap 1. Berikut contoh gambar diagram konteksnya. DFD level 0, subproses analisis dan perancangan sistem informasi penggajian di PT Sinar Mulya. Berdasarkan konteks diagram yang telah dibuat, maka dapat dirancang data flow diagram atau DFD level 0, subproses analisis dan perancangan sistem informasi penggajian di PT Sinar Mulya. Pada DFD level 0 ini menjelaskan bahwa terdapat 4 proses utama, yaitu proses maintenance data, proses absensi karyawan, proses peminjaman, dan proses perhitungan gaji karyawan. Berikut contoh gambar DFD level 0. DFD level 1 subproses perhitungan gaji karyawan di PT Sinar Mulya. DFD level 1 subproses perhitungan gaji karyawan menjelaskan bahwa terdapat 2 proses, yaitu proses cetak slip pajak dan gaji karyawan, dan proses cetak laporan pajak dan gaji karyawan. Terdapat beberapa tabel yang digunakan untuk menyimpan data, baik sebagai input ataupun output, yaitu tabel master karyawan, detail tunjangan, detail kebutuhan uang, detail golongan, lembur, absensi, peminjaman, dan pajak gaji. Berikut contoh DFD level 1 subproses perhitungan gaji karyawan. Kemudian, DFD level 1 subproses absensi karyawan di PT Sinar Mulya. DFD level 1 subproses absensi karyawan menjelaskan bahwa terdapat 4 proses, yaitu proses shift karyawan, proses lembur karyawan, proses cuti karyawan, dan proses cetak laporan absensi karyawan. Terdapat beberapa tabel yang digunakan untuk menyimpan data baik sebagai input ataupun output, yaitu tabel master shift, absensi, lembur, master cuti, detail cuti, dan master karyawan. DFD level 2 subproses, detail tunjangan di PT Sinar Mulya. DFD level 2 subproses, detail tunjangan, menjelaskan bahwa terdapat 3 proses, yaitu proses pemilihan rute detail tunjangan update, proses penambahan detail tunjangan, dan proses perubahan detail tunjangan. Terdapat beberapa tabel yang digunakan menyimpan data baik sebagai input ataupun output, yaitu tabel master tunjangan dan detail tunjangan. Kemudian, DFD level 2 subproses detail golongan di PT Sinar Mulya. DFD level 2 subproses detail golongan menjelaskan bahwa terdapat 3 proses, yaitu proses pemilihan rute detail golongan update, proses penambahan detail golongan, dan proses perubahan detail golongan.
Terdapat beberapa tabel yang digunakan menyimpan data, baik sebagai input ataupun output, yaitu tabel master golongan dan detail golongan. DFG Level 2 Subproses Maintenance Karyawan di PT Sinar Mulya. DFG Level 2 Subproses Maintenance Karyawan menjelaskan bahwa terdapat 3 proses, yaitu proses pemilihan rute karyawan update, proses penambahan karyawan, dan proses perubahan karyawan. Terdapat beberapa tabel yang digunakan menyimpan data, baik sebagai input ataupun output, yaitu tabel master departemen, master bagian, master jabatan, master provinsi, master kota, master shift, master golongan, dan master karyawan. Berikut contoh gambarnya. Kesimpulan. Dari hasil analisis dan perancangan sistem informasi penggajian di PT Sinar Mulya, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu 1. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem, desain sistem informasi penggajian di PT Sinar Mulya mampu menginterpresentasikan proses penggajian secara otomatis dan objektif. Yang kedua, hasil rancangan sistem dapat didesain dengan multi-user sesuai dengan hak akses yang diberikan. Yang ketiga, data transaksi dan absensi terintegrasi sehingga memperoleh hasil penggajian karyawan secara otomatis dan objektif. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penjelasan yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.